Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin azzani Allah wa iyyakum, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir berkumpul di tempat yang mulia ini untuk kita saling mengingatkan satu sama lain, untuk kita saling nasihat menasihati satu sama lain terkait tentang perkara agama kita. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas sedikit tentang anwa'ut tawassul al-masyru', yaitu macam-macam tawassul yang disyariatkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tawassul terbagi menjadi dua. Ada yang tawassul masyru', tawassul yang dibolehkan atau disyariatkan, dan ada juga tawassul yang mamnu', yaitu tawassul yang dilarang. Pembahasan kita sekarang tentang tawassul yang disyariatkan. Di antara adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah. Ini adalah bagian dari tawassul yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihi alwasilah, dan carilah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Maka tidaklah kita bertawassul kepada Allah dengan ahwa, dengan hawa nafsu, atau wal bid'ah, dengan perkara-perkara yang bid'ah, atau dengan penyimpangan-penyimpangan yang ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak ada contoh, tidak ada dalil, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di antara tawassul yang disyariatkan adalah at-tawassulu ila Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna al-waridati fi kitabihi wa sunnati rasulih. Yaitu kita bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah yang maha indah. Yang mana nama-nama Allah yang maha indah ini? Al-waridah fi kitabillahi wa sunnati rasulih, yang terdapat di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang banyak, nama-nama yang mulia, dan nama Allah tidak bisa kita buat-buat. Nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama yang Allah namakan dirinya di dalam Al-Quran, atau dinamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Karena apa yang dinamakan Allah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan kepada wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla, walillahil asma'ul husna, milik Allah lah nama-nama yang maha indah, nama-nama yang bagus, pada biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Apa yang kita minta kepada Allah, kaitkan dengan nama Allah. Kita minta rizki kepada Allah, kita mengatakan ya Razzaq, urzuqni, berikanlah saya rizki. Ini adalah tawassul dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, maka tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Di antara contoh kita bertawassul dengan nama Allah yang sering kita baca, itu surah Al-Fatihah. Awalnya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di tengahnya kita meminta kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah,
dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Kita awalnya menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengakui hanya Allah yang kita ibadahi, dan hanya Allah tempat kita minta pertolongan. Kemudian apa di sana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita minta hidayah kepada Allah. Setelah kita minta hidayah kepada Allah, diawali dengan apa? Diawali dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara adab di dalam berdoa. Hidayah yang kita minta, kedua-dua hidayah. Karena hidayah ada dua. Ada hidayatul taufik, dan ada hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah taufik itu hanya milik Allah, yang memberikan orang itu beriman atau tidak beriman, yang mengikuti Rasul atau tidak mengikuti Rasul, yang ia mengikuti Al-Quran atau tidak mengikuti Al-Quran. Itu adalah hak Allah. Kemudian ada hidayatul irsyad wal bayan, yaitu hidayah yang hanya memberitahukan. Nabi, para ulama, itu hanya memberitahukan. Ini firman Allah, ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Menerima atau tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh seorang nabi, seorang rasul, itu hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi tidak memiliki hak untuk memberikan hidayah taufik kepada siapapun. Nabi hanya tugasnya wa ma alaina illal balagh. Nabi tugasnya adalah menyampaikan. Maka lihat bagaimana cintanya Nabi kepada pamannya Abu Talib. Kecintaan yang sangat luar biasa. Ia membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan jiwanya. Tetapi ia tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga ia menjadi ahlun nar. Dia menjadi penduduk neraka. Hanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syafaat khusus, yang mana syafaat khusus ini tidak mengeluarkan ia dari neraka, hanya sekedar meringankan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, maka Abu Talib tempatnya neraka yang paling bawah. Tapi karena hidayah Nabi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat khususnya, maka diberikan ia ringan azabnya. Kakinya menyentuh api neraka, sudah yagli minha dimagu. Maka terkait tentang hidayah ini, para jamaah yang dirahmati Allah, kedua-dua hidayah ini kita minta. Hidayatul irsyad wal bayan, ini adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, ilmu yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kita belajar menuntut ilmu, ini bagian dari kita mencari hidayah, mencari ilmu. Tetapi banyak orang yang tidak diberikan hidayah al-irsyad wal bayan, tidak juga diberikan hidayah taufik. Artinya ilmunya tidak ada, dan tidak ada yang bisa benar ia amalkan. Karena dia tidak beramal dari dasar ilmu. Ada juga orang yang diberikan ilmu oleh Allah, tahu dia mana kebenaran, mana dalil, tapi tidak mendapatkan hidayah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Berarti di sini ia mendapatkan hidayatul irsyad wal bayan, tapi dia tidak mendapatkan hidayatul taufik. Mungkin kita, para jemaah yang dirahmati Allah, banyak kebenaran yang kita dengar, al-haq yang kita tahu, ilmu yang kita punya, tapi mungkin tidak semua yang kita dengar dari kebenaran kita amalkan. Ada yang kita langgar. Seperti dalam bab ini, kita tidak mendapatkan hidayah untuk mengamalkannya.
Maka kedua-duanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang sesat. Siapakah orang yang dimurkai oleh Allah? Dia punya ilmu, punya pengetahuan, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Tapi apa? Tapi tidak diamalkan kebenaran yang ia ketahui. Yang paling tinggi adalah dalam perkara ini adalah orang-orang Yahud. Mereka sangat kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Nabi sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Akan tapi mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Begitu juga kita berlindung dari orang-orang yang sesat, artinya mereka beramal tanpa ilmu. Inilah dia contoh dari tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tawassulu ila Allah bil a'mali salihati allati yaqumu biha al-'abdu, yaitu bertawassul kepada Allah dengan amal saleh yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Seperti ia bertawassul dengan keimanan kepada Allah, ia bertawassul dengan ketaatan, ia bertawassul dengan mengikuti dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian dari kita bertawassul dengan amal saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaquluna rabbana innana amanna, yaitu orang-orang yang mengatakan Rabbana, ya Allah, innana amanna, sesungguhnya kami ini beriman. Dia bertawassul dengan imannya. Kemudian dia mengatakan apa? Faghfir lana, ampunilah kami ya Allah. Ini penting kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh kita. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan peliharalah kami, jauhkanlah kami dari api neraka. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana innana sami'na munadiyan, ya Allah, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah seruan, yunadi lil iman, menyeru kepada keimanan, an aminu bi rabbina, supaya kami beriman kepada Rabb kami, an aminu bi rabbikum, supaya kami beriman kepada Rabb kalian, fa amanna, kemudian kami beriman. Kemudian apa? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dia bertawassul dengan amal saleh. Dan juga sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini yang sering kita dengar, yaitu dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, bainama thalathatu nafarin yatamashawna akhadahumul matar. Ketika ada 3 orang sedang berjalan, maka mereka ditimpa oleh hujan. Fa'awaw ila gharin fi jabalin, sehingga mereka menepi ke gua, dimasuk ke dalam gua di sebuah gunung. Fanhattat ala fami gharihim sahratun minal jabal, kemudian menggelindinglah batu yang besar sehingga menutup pintu gua. Faqala ba'duhum unzuru a'malan amiltumuha salihatan lillah.
Sekarang mereka sudah berada di dalam gua, jatuh batu yang besar sehingga menutup pintu gua. Nah, inilah hadis ini menunjukkan bahwasanya doa itu bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh usaha, oleh kekuatan kita. Karena sebab demikian, para jemaah yang dirahmati Allah, jangan pelit di dalam berdoa, jangan malas di dalam berdoa. Ketika semua wasilah, semua sarana yang kita lalui terasa tertutup, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha menerima segala doa hambanya. Kita sudah usaha ini, kita sudah lakukan ini, kita sudah berusaha begini, tetap saja mentok. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh usaha. Sebagaimana Yunus bin Matta, seorang nabi, seorang rasul, yang ia dimakan oleh ikan yang besar. Sekuat apapun tenaganya, dia tidak akan bisa keluar dari perut ikan. Tapi ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku akan kezalimannya, dikeluarkan ya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah di antara doa, yaitu bertawassul dengan amal saleh. Maka salah seorang di antara kalian atau sebagian mereka yang bertiga ini berbicara kepada sebagian yang lain, "Unzuru a'malan amiltumuha salihatan lillah." Kalau gitu sekarang coba lihat amalan yang kita pernah lakukan, amal saleh yang pernah lakukan karena Allah. Ingat, garis bawahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dia, bukan karena sum'ah, karena Allah. Karena sebab demikian Nabi SAW mengatakan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka bisyiddah. Kenalilah Allah ketika engkau senang, Allah akan mengenalimu ketika engkau susah, akan membantumu ketika engkau susah. Ini penting para jamaah yang dirahmati Allah. Tidak hanya sekedar beramal, tapi amal yang kita lakukan betul-betul karena Allah. Yang pertama, mengatakan, atau dia lanjut mengatakan, fad'ullaha ta'ala biha la'allallaha yufarrija ankum. Kalau ada amal saleh yang pernah engkau lakukan, maka berdoalah dengan amal saleh tersebut, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melepas kalian dari tempat ini, melepas kita dari tempat ini. Sekarang pintu gua sudah tertutup, gelap, oksigen kurang, tinggal menunggu kematian. Mau didorong, batunya besar, tinggal sudah tunggu kematian saja. Oksigen tidak ada, matahari tidak ada, bisa buta mata. Maka faqala ahaduhum, seorang di antara mereka mengatakan, Allahumma innahu kana li walidani syaikhani kabiran. Yang pertama mengatakan, ya Allah, saya punya dua orang tua yang sudah tua bangka. Wa imraati wali sibyatun sigharun ar'a alaihim. Dan saya punya istri. Ingat, dia punya kedua orang tua, punya istri dan punya anak, yang sayalah yang mengayumi mereka, artinya memberikan nafkah kepada mereka. Fa idza arahtu alaihim halabtu fabadatu biwalidayya fasaqaituhuma qabla baniyya. Pernah kita lakukan ini? Apabila saya memerahkan air susu hewan, maka saya mulai memberi minum yang pertama kedua orang tua saya, baru setelah itu adalah anak saya. Ini pentingnya birrul walidain. Orang tua dulu baru anak. Kebanyakan kita, mudah-mudahan tidak ada di sini,
Kita mengantarkan makanan kepada orang tua kita, itu biasanya sisa-sisa yang tidak dihabiskan oleh anak dan istri kita. Tidak kita dahulukan. Kita ingin pulang dari tempat yang jauh, karena kita sabar mencari rezeki yang ada di otak kita untuk kita berikan oleh-oleh anak dan istri. Ini mau beli apa ini? Ini oleh-oleh ibunya anak-anak di rumah. Oleh-oleh anak-anak. Nanti terakhir untuk orang tua. Ketika diberikan baju untuk istrinya tidak mau, baru ditawarkan kepada orang tuanya. Tidak dari awal dia berniat memberikan untuk orang tuanya. Ini lihat ini, bagaimana kebaktian seorang anak, birrul walidainnya seorang anak, sampai Allah menggeserkan batu saking tingginya ketakwaannya kepada Allah. Saking besarnya tentang birrul walidain ini para jamaah yang dirahmati Allah. Dia mengatakan, kalau sudah saya memerah susu, anak saya, istri saya tidak boleh minum duluan, harus kedua orang tua saya. Kemudian dia melanjutkan ceritanya mengatakan, wa innahu na'abi dzata yaumin. Suatu hari saya mencari kayu bakar ke tempat yang jauh, sehingga falam ati hatta amsait, saya tidak balik kecuali sudah malam. Saking jauhnya dia mencari kayu bakar, sehingga dia tidak sempat memerah susu hewan yang itu merupakan sebuah kebiasaan. Ingat, berbakti kepada kedua orang tua bukan musiman para jamaah, bukan sekali Ramadan, bukan, tapi yaumian, setiap hari. Dia ini setiap hari. Kemudian fahalabtu kama kuntu ahlib. Lihat ini baktinya seorang anak. Dia pulang, orang tuanya sudah tidur, tapi kebiasaannya memerah itu tidak ia tinggalkan. Maka saya terus memerah susunya sebagaimana kebiasaan yang saya lakukan. Faji'tu bil hilabi faqumtu inda ru'usihima. Walaupun mereka sudah tidur, aku bawa susu tersebut dan aku berdiri di dekat kedua kepalanya. Tunggu mereka bangun. Kenapa tidak dibangunkan? Pak, ibu bangun, ini air susunya sudah datang. Kenapa tidak dibangunkan? Jangan-jangan nanti kalau dibangunkan itu akan memudaratkan mereka. Tidak enak tidurnya, tidak nyenyak, menjadikan mereka pusing dan lain sebagainya. Dia takut itu bagian dari kedurhakaan. Kemudian apa? Kemudian fa'akrahu an aqadahuma min nauhihima. Saya benci membangun kedua mereka dari tidur mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa akrahu an asqiyas sabiyata qablahuma. Saya juga tidak mau kalau yang minum duluan adalah anak-anak saya. Yang minum duluan istri-istri saya. Was-sabiyatu, lihat ikhwan, was-sabiyatu yatadaghawna inda qadami. Anak-anak saya bergelantung semuanya di kaki saya, kasih kami minum duluan. Tapi dia tetap tidak mau, tetap memegang air tersebut, menunggu kedua orang tuanya bangun. Karena ini kebiasaan yang bertahun-tahun ia lakukan, terus menerus ia lakukan. Tidak mau sebab keterlambatan, ia akan dahulukan anaknya daripada kedua orang tuanya. Sehingga apa para jamaah yang dirahmati Allah? Falam yazal dzalika da'bi wa da'bahum hatta tala'al fajar. Tidak berhenti kebiasaan tersebut. Saya selalu memegang minuman dan anak-anak selalu menarik baju saya karena ingin mereka minum duluan. Sampai kapan? Sampai bangun orang tua saya. Kapan mereka bangun? Mereka bangun setelah terbit fajar. Sampai subuh dia pegang. Kenapa tidak ditaruh? Nanti bangun dia cari. Dia tidak mau orang tuanya mencari, kemudian ia tidak dapatkan susu, dia anggap bagian dari kedurhakaan. Atau dia khawatir kalau dia taruh ada orang lain meminum susu tersebut duluan, sehingga dia pegang sampai subuh. Bayangkan para jamaah, sampai fajar dia pegang hal tersebut. Saya kira tidak ada kita seperti itu kepada kedua orang tua. Tidak ada. Kalau ada, itu surga. Bersyukurlah kepada Allah, surga masih ada. Sehingga seorang salaf ketika meninggal salah satu orang tuanya, ia menangis. Dia menangis, saya bukan menangis karena meninggal, karena itu sudah takdir, semua kita akan meninggal. Tapi saya menangis karena kemarin saya memiliki dua jalan menuju surga, sekarang salah satu jalannya sudah tertutup.
Kemudian fa in kunta ta'lam, kemudian dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya engkau mengetahui apa yang saya lakukan ini ibtigha'a wajhik, saya mengharapkan pahala darimu ya Allah, fabruj lana minha farjah, maka bukakan untuk kami lubang sekarang ini, bukakan dari kami pintu ini, nara minhas sama, walaupun bergeser batu tersebut sehingga kami bisa lihat cahaya saja, bisa lihat langit. Fafarrajallahu minha farjatan farau minhas sama, kemudian Allah membuka untuk mereka batu tersebut sehingga mereka bisa melihat cahaya. Cuman apa? Cuman mereka belum bisa keluar. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah. Tentang birrul walidain ini dia luar biasa, tentang bab birrul walidain ini. Bagaimana kita dengan orang tua? Mirip-mirip itu juga anak-anak kita dengan kita, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan kisah tentang masalah ini sangatlah banyak. Allah buktikan ia dengan nampak, bahkan ada di sekitar kita, para jamaah yang dirahmati Allah. Oh, ini orang ini berbakti kepada kedua orang tuanya, kemarin Allah lahirkan dari dia anak-anak yang berbakti kepada dia. Oh, si fulan ini tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah lahirkan juga dari dia anak-anak yang tidak berbakti kepada dia. Itu yang pertama. Wa qala al-akhar. Ini sudah isya ya? Itu azan? Azan dulu ya. Nah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kemudian orang yang kedua, kita ringkas saja, adalah orang yang memiliki anak paman. Dia punya sepupu, ya, anak dari pamannya. Bapaknya bersaudara, misalnya, ya. Sang laki-laki ini mengatakan, ahbabtuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Saya cinta sama anak paman saya ini, ya layaknya cinta seorang perempuan lelaki kepada perempuan. Pada umumnya, dia mau sama anak pamannya. Wa talabtu ilaiha nafsaha. Maka suatu hari saya minta dirinya, maksudnya ingin diajak berzina, anak pamannya. Dan terkait tentang nisan atau sepupu, kadang-kadang kita sebagai orang tua tasahul dalam masalah ini. Sudah tidak apa-apa itu adiknya, tidak apa-apa itu saudaranya. Padahal itu bukan, bukan mahramnya.
Akhirnya halal mereka menikah. Fa'abat, anak pamannya tidak mau. Hatta ataituha bimi'ati dinar. Saya ajak dia, tidak mau. Sampai saya mengajak dia sambil saya membawa 100 dinar. Fata'ibtu hatta jama'tu mi'ata dinar. Saya kerja capek-capek, bisa saya kumpulkan 100 dinar. 100 dinar itu kali 4, berarti berapa? Berarti 400 gram. 425 gram. Nah, ada setengah kilo dia ya. 1 gram berapa? 1000 kilo. 1 kilo berapa gram? 1000. Ya. Berarti sekitar kurang lebih setengah kilo dikasih. Kalau 500.000 1 gram, berapa dikasih berarti itu? Ada 2 miliaran? Bayangkan, mahal. Faji itu biha. Kemudian saya bawakan dia 100 dinar. Falamma waqa'tu baina rijlaiha, sehingga saya sudah ada di antara kedua kakinya, artinya sudah siap. Perempuannya sudah siap, dia juga sudah siap. Layaknya suami istri ingin berzina. Kondisi seperti ini para jamaah jarang orang yang selamat. Sudah mau dengan bayaran, laki-lakinya capek-capek ngumpulkan uang untuk bayaran, dia dapatkan bayarannya dan dikasih, kemudian diterima bayaran. Kemudian saatnya di atas ranjang, layaknya sang suami istri, ngomong perempuannya, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wala taftahul khatama illa bihaqqihi. Jangan engkau buka keperawanan ini kecuali dengan haknya, kecuali dengan menikah." Dengar ungkapan anak pamannya, fakumtu biha, dia tinggalkan langsung. Kemudian uangnya tidak ditagih, dibiarkan uangnya dikasih anak pamannya, kemudian dia pergi. Kondisi yang saat dia melakukan suatu yang diharamkan oleh Allah, yang mana sudah bertahun-tahun itu di bayangannya, ketika ada kesempatan untuk melakukan dosa tersebut, di sana ia tinggalkan para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, jika saya melakukan hal tersebut karena mengharapkan wajah-Mu, bukakan kami pintu gua ini." Bergeser batu tersebut, ya kawan. $2 miliar uangnya, lebih. Ada kita kasih 100 juta misalnya, kemudian nggak jadi, kita biarkan, sudah tidak apa-apa. Tak gimana, kan nggak jadi. Dengan sebab tersebut Allah selamatkan mereka. Kemudian yang ketiga, orang yang punya buruh, punya pekerja, karena sang pekerja melihat upahnya sedikit maka ditinggalkan. Nah, upah yang sedikit ini dikembangkan sehingga dia menjadi al-baqar, menjadi sapi yang banyak, selembah sapinya bersama pekerjanya. Kira-kira uang yang beberapa dirham bisa dikembangkan menjadi 1 lembah sapi, itu sehari 2 hari dikerjakan. Itu bertahun-tahun, ya enggak? Diusahakan modal yang sedikit menjadi besar. Bukan sapinya saja, bersama para pekerjanya, digaji semuanya. Kemudian sekarang yang datang upah yang sedikit tersebut datang kepada dia, "Wahai hamba Allah, jangan kamu lakukan kezaliman. Upah saya yang dulu mana?
Kira-kira kita sekarang bagaimana? Ini upah kamu cuma 50.000 ini, sana pergi, ya enggak? Memang itu haknya. Tapi dia mengatakan, apa yang kamu lihat ini punya kamu semuanya. Atas tahzi ubi, kamu menghinakan saya. Kan upah saya dulu cuma sedikit. Masa semuanya ini? Iya, yang sedikit dulu itu saya kembangkan. Inilah jadinya semuanya. Itu semua punya kamu. Sehingga dia digerong semuanya, hewan-hewan tersebut bersama para pekerjanya. Tidak ada yang ditinggalkan seekor pun. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukan hal ini karena mengharap wajah-Mu ya Allah, maka bebaskan kami dari pintu gua ini. Maka Allah bebaskan mereka. Ini tanda amanah ya kawan. Tanda sebuah amanah. Allah bebaskan mereka. Itu dia contoh tawassul dengan amal saleh. Kemudian yang ketiga adalah tawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup dan hadir. Ini boleh. Tawassul dengan doa orang saleh masih hidup, hadir. Orang saleh tapi sudah meninggal, tidak boleh. Pergi ke kuburannya. Sebagaimana banyak dilakukan oleh kaum muslimin sekarang, sebelum pergi haji, pergi ke kuburan dulu supaya dia tidak kepusak di Mekah sana, supaya tidak tidak tersesat. Tahu jalan, mana jalan ke hotel, mana jalan pulang, supaya tahu, ke kuburan dulu. Ini tidak boleh. Tawassul yang dilarang. Tawassul yang benar adalah orang solehnya ada, hidup. Kalau dia masih hidup tapi tidak ada, tidak boleh. Dia punya syekh di negeri seberang, dia di sini, ya syekh, tolong doakan saya kepada Allah. Dia di sini, tapi syekhnya di jauh sana. Tidak boleh. Hidup ada di depannya dia. Kalaupun tidak ada, pakai HP, telepon dia. Syekh, saya ingin pergi ini, atau anak saya ingin begini, doakan semoga Allah memberikan kemudahan. Boleh. Tapi kalau dianya nggak ada, walaupun masih hidup, tidak boleh. Apalagi sudah mati dan entah jauh di mana. Nah ini dia tawassul yang dibolehkan di dalam syariat, yaitu ada 3 secara garis besar. Tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian tawassul dengan amal-amal saleh, kemudian tawassul dengan doa orang yang saleh yang masih hidup dan hadir. Itu saja mungkin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa amalkan terkait tentang 3 orang yang masuk ke dalam goa tersebut, ke dalam tempat yang gelap. Allah selamatkan mereka dengan amal-amal saleh mereka. Semoga kita juga bisa beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa barak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.